Selamat pagi, saya Elizabeth Tantiana Nura, MPD, dosen program studi pendidikan guru, pendidikan anak usia dini di kampus Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Citra Bakti di usia dini. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu persyaratan pada seleksi Serdos Smart tahun 2021, yakni pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau lebih dikenal dengan PDD UKT PT. Salah satu dharma yang akan saya presentasikan di sini adalah dharma pengajaran. Untuk salah satu mata kuliah yang saya ampu di program studi pendidikan guru pendidikan anak usia dini adalah mata kuliah model-model PAUD, di mana capaian luaran mata kuliah model-model PAUD adalah mahasiswa mampu memahami kajian teoritis dan praktis mengenai konsep berbagai lembaga penyelenggara PAUD secara menyeluruh, dimulai dari prinsip pembelajaran, perencanaan, dan pelaksanaan pembelajaran, manajemen, serta pengembangannya. Kemampuan akhir yang hendak dicapai untuk setiap materi pada mata kuliah model-model PAUD adalah yang pertama, mahasiswa mampu memahami ruang lingkup model-model PAUD yang ada di Indonesia. Yang kedua, mahasiswa mampu secara teoritis memahami konsep penyelenggaraan taman kanak-kanak. Dan untuk kemampuan akhir yang ketiga adalah mahasiswa secara teoritis memahami konsep penyelenggaraan RA atau Raudatul Atfal. Kemudian mahasiswa secara teoritis memahami konsep penyelenggaraan kelompok bermain atau kita kenal dengan KB. Yang berikutnya adalah mahasiswa mampu memahami konsep penyelenggaraan TPA, konsep penyelenggaraan pos PAUD, konsep penyelenggaraan parenting, dan penyelenggaraan PAUD berbasis keluarga. Berikutnya adalah mahasiswa mampu memahami model pembelajaran Beyond Center and Circle Time atau dikenal dengan BCCT. Kemudian mahasiswa mampu memahami model pembelajaran Reggio Emilia, mahasiswa mampu memahami model pembelajaran Maria Montessori. Berikutnya mahasiswa mampu memahami model pembelajaran Hitchcock. Dan yang berikutnya adalah mahasiswa mampu memahami model pembelajaran dengan pendekatan kelompok. Dan yang terakhir, kemampuan akhir yang diharapkan dari mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu memahami perbandingan pendidikan anak usia dini yang ada di Indonesia dengan yang ada di mancanegara. Model perkuliahan yang saya terapkan untuk mata kuliah ini yaitu berbasis luring atau tatap muka dan juga daring. Kenapa saya terapkan daring? Karena mengingat situasi saat ini merupakan situasi pandemi COVID-19, sehingga pembelajaran daring dengan menggunakan berbagai LMS seperti Edlink, kemudian saya juga menggunakan Google Classroom untuk pembelajaran daring, sehingga tetap bisa berkomunikasi, tetap bisa memberikan materi kepada mahasiswa walaupun terhalang dengan masa pandemi ini. Mengenai metode pembelajaran yang saya gunakan untuk mata kuliah model-model PAUD adalah yang pertama metode diskusi, ceramah tentunya, dan juga ada metode studi kasus dan metode observasi, di mana mahasiswa pada metode studi kasus, mahasiswa mencari kasus-kasus yang saat ini sedang digaungkan di masyarakat terkait dengan pendidikan anak usia dini sesuai dengan materi yang akan diterapkan. Kemudian untuk observasi, mahasiswa saya tugaskan tidak setiap materi, tapi ada beberapa materi yang ada pada RPS yang sudah terupload, itu saya tugaskan untuk melakukan observasi ke lapangan sesuai konsep kita saat ini adalah konsep merdeka belajar. Nah, bagaimana dengan teknik penilaiannya? Teknik penilaian yang saya gunakan untuk mata kuliah ini adalah teknik penilaian unjuk kerja, teknik penilaian tugas, dan teknik penilaian observasi. Selamat pagi semua. Selamat pagi, Bu. Apa kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Oke. Baik, sebelum kita mulai untuk mata kuliah kita pada hari ini adalah mata kuliah model-model PAUD, Ibu minta satu orang untuk bisa memimpin kita di dalam doa. Kita berdiri semuanya, boleh? Masa depan kami, namamu kami puji, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa, Dalam nama dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, silakan duduk. Terima kasih, Bu. Hadir semua hari ini?
Hadir guru. Baik, untuk mata kuliah kita hari ini adalah mata kuliah model-model PAUD. Materi pertama adalah apa? Memahami ruang lingkup PAUD di Indonesia. Memahami ruang lingkup PAUD di Indonesia. Ini mata kuliah semester 3. Di semester 1 kita sudah ketemu dengan mata kuliah konsep dasar PAUD. Iya. Konsep dasar PAUD. Sekarang gue mau tanya lagi. Apa yang kamu pahami tentang pendidikan anak usia dini? Ada yang bisa? Pendidikan anak usia dini itu apa? Atau PAUD itu apa? Ada yang bisa? Ani, silakan. Pendidikan anak usia dini adalah pendidikan yang diselenggarakan untuk anak usia 0 sampai 6 tahun. Pendidikan anak usia dini adalah pendidikan yang diselenggarakan untuk anak usia 0 sampai usia 6 tahun. Ada yang lain? PAUD itu apa ya? Silakan. Baik, PAUD merupakan jenjang pendidikan dasar sebelum masuk ke jenjang pendidikan dasar dengan tujuan untuk membina anak usia dini untuk melakukan persiapan terlebih dahulu. Jenjang pendidikan sebelum pendidikan dasar, ya, untuk membina karakter. Nah, pada pendidikan anak usia dini, ya, jalur pendidikan anak usia dini ini itu disebut dengan masa golden age atau masa emas. Jadi tugas kalian sebagai seorang calon guru PAUD itu berat. Beratnya kenapa? Karena kamu bertanggung jawab penuh, ya, untuk pembentukan karakter untuk anak usia dini. Itu alasan mengapa pendidikan anak usia dini itu penting untuk diselenggarakan. Selain itu tadi, kenapa PAUD itu penting? Alfonso, kenapa PAUD itu penting? Ada yang bisa? Kenapa PAUD itu penting? Kenapa saya harus kasih sekolah anak ke PAUD dulu baru ke pendidikan dasar? Kenapa? Karena agar anak memiliki pengalaman ketika masuk ke sekolah dasar. iya, anak memiliki pengalaman. Selain itu usianya dia untuk belajar melalui bermain. Karena masa usia dini itu masanya mereka untuk bermain. Apakah mereka perlu belajar? Tidak. Belajar dari bermain itu. Jadi mereka belajar bagaimana mengembangkan aspek-aspek yang ada pada diri anak usia dini. Jadi pendidikan anak usia dini atau yang kita kenal dalam bahasa Inggrisnya early childhood education sangat penting dilaksanakan sebagai dasar pembentukan kepribadian manusia secara utuh, yaitu untuk pembentukan karakter, kemudian budi pekerti luhur, Cerdas, ceria, terampil, dan bertanggung jawab. membentuk karakter, ya. Makanya banyak guru-guru PAUD itu kadang mengeluhnya begini, Ibu, kami ini disalahkan oleh orang tua. Anak saya kenapa belum bisa baca? Anak saya kenapa belum bisa bicara? Guru PAUD-nya buat apa? Maka dari itu di sini di pundak kita guru PAUD tugas kita berat. Ada yang bilang tugas kita ringan? Hah? Ada yang bilang tugas kita ringan? Tidak. Tugas kita tidak ringan. PAUD, ada PAUD formal, non formal, dan informal. PAUD formal, contohnya apa? TK atau taman kanak-kanak. Kemudian RA atau Rodatul Atfal.
Kemudian apa lagi? Bukan suntik KB. Oke. PAUD non formal yang pertama ada kelompok lain TPA masih ragu-ragu jawab. PAUD non formal ada kelompok bermain, kemudian ada TPA atau Taman Penitipan Anak, kemudian apa lagi? Lupa. Habis ini pulang baca, buat artikel, ya. Cari artikel tentang ini, ya. Minggu depan ibu akan tanya satu-satu. Kemudian yang ketiga ada PAUD informal. Yang termasuk PAUD informal itu apa? Pendidikan dalam keluarga, Posyandu, BKB. BKB itu apa? Bina Keluarga Balita. Ya, Bina Keluarga Balita. Itu biasanya kita temui di mana ya? Di mana? BKB. Bukan BKKBN ya? Apa BKKBN? BKB, Bina Keluarga Balita. Ya. Jadi PAUD itu ada pertama. PAUD formal, PAUD non formal, dan PAUD non formal. Jadi itu adalah lembaga-lembaga resmi pendidikan anak usia dini. Posyandu itu termasuk PAUD ya? Posyandu termasuk PAUD atau tidak? Termasuk PAUD toh? Ya. Elis, posyandu termasuk PAUD? Hah? Mata pelajaran bahasa PAUD sudah dapat? Sudah. Ibu tanya, sebutkan satu saja contoh. Sebutkan satu tokoh PAUD yang mendunia dengan teorinya. Silakan. Jean Piaget. Teorinya apa? Jean Piaget. Teorinya apa? Anak adalah seperti selembar kertas. Itu John Locke. Teori tabula rasa. Siapa? Jean Piaget. Benar. Teorinya teori perkembangan kognitif. Ya, teori perkembangan kognitif. Satu yang orang sering gaungkan namanya siapa? Maria Montessori. Bukan Montessori. Maria Montessori. Sorry. Baik, Maria Montessori. Kemudian siapa? Bapak PAUD. Siapa? Bapak PAUD siapa? Bapak PAUD Frederick Wilhelm Augustus. Frederick Wilhelm August Froebel. Itu Bapak PAUD orang pertama yang mendirikan kindergarten ya di Jerman. Sampai PAUD itu mendunia dan orang-orang memandang bahwa PAUD itu penting. Itu berawal dari si bapak tua ini, Froebel. Itu dia punya gambar patung besar-besar ada di Prodi, itu masa tidak tahu? Ya, Frederick Wilhelm August Froebel. Oke, sekarang kita bagi kelompoknya 3 ya. 1 di situ, kemudian di sini, terus di sini. Ya. Baik. Langsung bagi. Kamu buat sini.
tokoh dunia yang kamu anggap bahwa teorinya itu mengemukakan betapa pentingnya PAUD itu diselenggarakan. Dikerjakan dari sekarang. 5 menit saya kasih waktu. Habis itu kita sama-sama presentasi. Ya? 5 menit. Ibu tentukan ya. Kamu Friedrich Wilhelm Froebel, kamu Maria Montessori, ya. Kamu di sini James Jacques Roussel, ya. Oke? Ya. Oke, cepat. Semua orang wajib terlibat ya. Memberikan kamu punya pikiran-pikiran tuh, tujuannya kamu berdiskusi itu supaya kamu saling apa? Saling mengerti dari semua pikiran. Froebel. Nanti langsung dengan HP-nya ke depan. Kalau yang di buku bawa bukunya ke depan. Ya. Nilainya akan Ibu ambil sebagai nilai diskusi ya. Kelompok mana yang sudah? Ya, silakan. Satu orang ke depan. Yang lain mendengarkan ya. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu tentang Maria Montessori. Montessori mengembangkan program pendidikan dasar usia 6-12 tahun. Ia mengadopsi pengajaran tradisional yang mengutamakan ilmu dan seni sehingga memungkinkan anak mengembangkan potensinya sebagai peneliti dan pekerja. Yang menarik, konsep pendidikan anak diberikan kebebasan sehingga memungkinkan yang satu saling menjadi guru atau murid bagi yang lain dan mereka menemukan bersama. Ilmu yang berat-berat tidak diajarkan pada tingkat-tingkat pertama pendidikan dasar. Pada tahun 1940, Montessori memperoleh inspirasi dari anak-anak dan menyatakan bahwa usia 3 tahun merupakan usia yang terlambat untuk mulai membantu dan mengembangkan anak. Konsep pendidikan usia dini yang dikembangkan Montessori diteruskan dan dikembangkan di berbagai negara termasuk Indonesia. Perhatian dan cintanya yang besar pada anak-anak yang follow the child atau mengikuti anak-anak menjadi anak-anak sebagai subjek bukan objek pendidikan. Mendidik dan mengarahkan anak usia dini gampang-gampang susah. Gampang jika si pendidik paham trik-triknya. Susah jika pemahaman dan bekal untuk mendidik mereka belum ditemukan. Oke, stop. Jadi kesimpulannya apa? Jadi menurut Montessori, konsep pendidikan anak usia dini itu penting karena Anak sebagai subjek. anak itu sebagai subjek, bukan objek. 3 tahun saja dia bilang sudah terlambat. Terlambat dalam hal membentuk karakter anak. Sampai di sini paham? Paham. Oke, terima kasih. Kelompok berikutnya, singkat.
Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Jean Jacques Rousseau 17 tahun 1712 sampai 1778 selalu menekankan pembelajaran yang dilakukan harus menggunakan pendekatan alam yang disebutnya pendekatan naturalistik. Pendidikan naturalistik membiarkan anak tumbuh tanpa intervensi dengan cara tidak membandingkan anak satu sama lain, serta memberikan kebebasan anak untuk mengeksplorasi tanpa membahayakan diri sendiri dan orang lain. Sebagai seorang naturalis, maka Rousseau meyakini agar orang dewasa tidak memberikan batasan-batasan pada anak, karena pengaruh batasan tersebut sangat besar, yaitu menghambat perkembangan anak. Kesiapan anak merupakan faktor dalam proses pembelajaran. Terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi menurut Zen tadi bahwa apa? Alam itu yang mempengaruhi perkembangan anak. Ya, makanya di PAUD itu kita selenggarakan ada yang namanya kita nilai dengan kecerdasan naturalistik. Kemudian ada pembelajaran yang namanya alam. Namanya apa? Sentra bahan alam. Itu dasarnya dari teorinya Zen. Ya. Itu kenapa pendidikan anak usia dini perlu untuk diselenggarakan. Anak belajar dari alam. Alam itu lingkungan. Jadi lingkungan itu atau alam itu mempengaruhi anak. Nanti Zen ini teorinya nanti nyambung dengan teorinya Vygotsky. Sosial. Anak belajar melalui lingkungan sosial. Terima kasih. Kelompok berikutnya. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Sekarang saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Friedrich Wilhelm August Froebel. Froebel merupakan salah seorang tokoh pendidikan anak yang banyak memberikan pengaruh dalam pemikiran baru, dalam pengembangan anak usia dini, khususnya taman kanak-kanak. Walaupun ia banyak mempelajari fisik kependidikan pestalozzi, namun Froebel banyak memberikan critical thinking pada sekolah pestalozzi, terutama dari segi kurangnya keterpaduan model pelaksanaan pelajaran. Pandangan dasar dari Froebel Frozen lagi. Pengembangan otaktivitas merupakan prinsip utama. Anak didik harus didorong untuk aktif sehingga dapat melakukan berbagai kegiatan yang produktif. Prinsip kedua adalah kebebasan atau suasana merdeka. Otaktivitas anak akan tumbuh dan berkembang jika pada anak diberikan kesempatan dalam suasana bebas sehingga anak mampu berkembang sesuai potensinya masing-masing. Melalui suasana bebas atau merdeka, anak akan memperoleh kesempatan mengembangkan daya fantasi atau daya khayalnya. Froebel adalah pengamatan dan peragaan. Kegiatan ini dimaksudkan terutama dalam mengembangkan seluruh indera anak. Prinsip ini selaras dengan apa yang telah dikemukakan Pestalozzi terdahulu. Agar pembelajaran tidak verbalistik, maka anak harus Oke, terima kasih. Jadi Friedrich Wilhelm August Froebel, ya, aktivitas anak harus diberikan banyak aktivitas supaya apa?
Supaya merangsang. Banyak aktivitas itu yang kita namakan dengan stimulasi. Stimulasi yang baik akan memberikan respon yang baik. Stimulasi yang tepat akan memberikan respon yang tepat. Misalkan kita mau menstimulasi, mau mendapatkan respon fisik motorik dari anak. Stimulasi yang diberikan apa? Stimulasi yang diberikan apa? Contohnya, kita mau merangsang fisik motorik anak. Stimulasi yang tepat yang kita gunakan apa? Ya, permainan lompat, melempar, apalagi menangkap bola, melempar bola. Ya, jadi Evin jangan mengantuk ya. Ya, jadi itu teori stimulasi. Kalau di PAUD itu kita selalu kenal yang namanya stimulasi dan responsif. Anak kalau tidak distimulasi kan tidak akan merespon. Anak sebenarnya tidak bodoh, tapi kurang distimulasi, makanya anaknya diam. Jadi kalau anaknya malas, diam, duduk di dalam kelas, kamu guru PAUD jangan langsung bilang, oh anak ini bodoh, anak ini tidak bisa. Jangan. Kita koreksi diri sebagai seorang guru, sebagai seorang pendidik. Stimulasi apa yang sudah kita berikan untuk dia? Dari rumah orang tuanya bilang, ibu anak saya tuh kalau bergerak tuh malas sekali. Gurunya di sekolah mulai kreatif. Anak ini setiap hari kita rangsang, ya kita stimulasi dengan permainan. Ya, jadi intinya dari Froebel, ini hanya 3 contoh teori ya, 3 contoh tokoh ya. Ada Froebel, ada Maria Montessori, ada James Rousseau, ya, James Jacques. Nanti kita akan kenal lagi mereka ini orang-orangnya dari mana. Terus apakah mereka punya PAUD? Jelas mereka punya PAUD. Apakah teori-teori mereka teruji? Jelas teruji. Ya. Jadi materi kita hari ini adalah ruang lingkup PAUD di Indonesia. Ya, ini materi pertama. Minggu depan kita akan ketemu, ya. Kita ketemu lagi dengan materi yang pertama tadi. PAUD formal yang pertama tadi apa? Taman kanak-kanak. Sebelum materi minggu depan, mulai besok Ibu minta kalian, ya, besok akan turun ke sekolah untuk observasi bagaimana penyelenggaraan PAUD, ya, bagaimana penyelenggaraan PAUD di Kabupaten Ngada ini. Di dekat-dekat kita punya rumah ini, kita punya sekolah, kita punya kos. PAUD ini penyelenggaraannya bagaimana? Sudah sesuai dengan petunjuk teknis atau juknisnya atau belum? Ya, itu yang nanti akan kita pelajari. Nanti minggu depan masing-masing presentasikan hasil observasinya. Ibu tunggu minggu depan? Siap. Baik, sekian untuk materi hari ini. Kita ketemu lagi dan salam sehat untuk kita semua. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan. Selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi, Bu.